Selamat siang. Apa kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Data tunggal telah diajarkan oleh Ibu Iska Marpau. Hari ini kita akan belajar ukuran pemusatan data kelompok. So, mari kita belajar. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan kita mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Oke, kita masuk ke materinya. Selanjutnya kita masuk ke subbab kita, yaitu yang pertama adalah median untuk data kelompok. Untuk rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI. Keterangannya, X bar itu sama dengan rata-rata, XI sama dengan nilai tengah kelas ke I, dan untuk FI frekuensi kelas ke I. Kita masuk ke ukuran pemusatan data kelompok yang kedua, yaitu modus. Yaitu rumusnya modus sama dengan B ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali K. Ya, minggu lalu kita sudah belajar apa itu K. K itu merupakan panjang kelas, dan untuk B merupakan tepi bawah kelas modus, dan untuk D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Untuk D2, keterangannya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Median, kita masuk yang ketiga untuk ukuran pemusatan data kelompok. Median sama dengan B ditambah 1/2 dikali N dikurang FKK per FM dikali K. Untuk keterangannya di sini B merupakan tepi bawah kelas median, N ukuran data, FKK merupakan frekuensi kumulatif dari sebelum kelas median. Dan untuk FM sama dengan frekuensi dari kelas median, dan K adalah panjang kelas. Kita masuk ke contohnya. Lihat, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara penyelesaian untuk data kelompok pada ukuran pemusatan data kelompok. Contohnya, perhatikan data berikut ini. Di sini Ibu telah membuat data. Sini ada nilai dan frekuensi. Ditanya adalah tentukan median dari data tersebut. Oh iya, median berarti rata-ratanya yang ditanya. Kita masuk ke tahap penyelesaiannya, yaitu untuk mencari rata-ratanya tadi, rumusnya terdapat XI dikali FI. Oke. Oleh sebab itu, kita cari dulu nilai dari si XI. Di sini Ibu telah buat. XI itu sama dengan titik tengah. Ingat yang minggu lalu Ibu telah jelaskan bagaimana cara mendapatkan titik tengah dari X1, yaitu dengan menggunakan rumus setengah dikali batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Lihat, di sini batas bawahnya adalah
Batas bawahnya di sini adalah 5. Untuk batas atasnya adalah 6. Ya, apa yang kita lakukan? Kita jumlahkan. Berarti kita jumlahkan 5 ditambah 6, 11. 11 dibagi 2, 5,5. Sudah mendapatkan titik tengah atau X1 dari nilai. Sekarang kita cari adalah XI dikali FI-nya. Oke, kita tambahkan berarti tabel di sini. Berarti 5,5 dikali 5 hasilnya 27,5. 7,5 dikali 6 hasilnya 45. X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI. Berarti kita sudah dapat sigma XI dikali FI-nya. Berarti tinggal masukkan saja nilainya. 297 per sigma FI-nya 30 per 30. Berarti kita bagikan 297 dibagi 30 sama dengan 9,9. Maka untuk pilihan soal kita yaitu D. Berikutnya yaitu perhatikan hasil pengukuran berat badan yang disajikan dalam bentuk data kelompok berikut. Ini adalah data berat badan. Dan untuk frekuensinya di sini sudah diberikan. Selanjutnya kita lihat apa pertanyaannya. Oke. Yang ditanya di sini adalah tentukan modus dari data tersebut. Berarti modusnya yang ditanya ya. Ingat, modus. Kita selesaikan. Untuk tahap penyelesaiannya, masukkan tadi ini adalah data kelompok dari soalnya. Karena untuk data ini kita harus mencari K-nya, dan di sini adalah K-nya untuk kelasnya, yaitu kelas modus frekuensi paling banyak. Di sini telah Ibu buat frekuensi paling banyak. Lihat, di sini yang paling besar nilainya adalah 16. Maka 16 ini menjadi kelas modusnya. Selanjutnya kita cari adalah D1-nya karena selisih sebelumnya. Berarti D1 sama dengan, ingat, selisih itu menyatakan kurang. Iya, betul sekali, kurang. D1 menyatakan selisih dari kelas modus sebelumnya. Berarti lihat, kata selisih itu berkaitan dengan apa? Iya, betul sekali anak-anak. Mengenai pengurangan. Berarti D1-nya, kelas modusnya, kita kurangi dengan kelas sebelumnya. Berarti 16 dikurang 14 sama dengan 2. Sama dengan selisih kelas modus setelah. Yang ini tadi D1 sebelum, untuk D2 setelahnya. Yaitu 16 dikurang 12 sama dengan 4. Selanjutnya kita cari nilai B-nya. B itu batas bawah. Ingat, mana cari batas bawah? Batas bawah kan dikurangi 0,5 ya. Di sini batas bawahnya adalah 60. Ya, kurang 0,5. Hasilnya 59,5. Sekarang kita cari K-nya. Ini merupakan panjang kelas. Berarti kita lihat di sini. Panjang kelasnya 60 sampai 69.
Berarti panjang kelasnya adalah 10. Kita hitung ya. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Berarti kalinya adalah 10. Selanjutnya kita cari modusnya. Karena kita sudah mendapatkan semua nilai untuk rumusnya, kita tinggal memasukkan nilai-nilai pada rumusnya. Kita masukkan untuk B-nya di sini tadi adalah 59,5. Kita tulis 59,5 tambah D1-nya berapa? Iya, 2. Kita dapat D1-nya 2. Per D1 ditambah D2 berarti 2 ditambah 4. D2-nya kan 4. Untuk K-nya, panjang kelasnya. Iya, ini panjang kelasnya 10. Kita masukkan. Selanjutnya, modusnya sama dengan 59,5 ditambah 2/6 dikali 10. MO sama dengan, modus sama dengan 59,5 ditambah 3,33. Tahu kan anak-anak dari mana? Maka selanjutnya kita jumlahkan nilainya, yaitu MO sama dengan 59,5 ditambah 3,33, bukan 3,33. Maka hasilnya sama dengan MO sama dengan 62,83. Jadi optionnya di sini adalah A. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu diketahui data kelompoknya sebagai berikut. Di sini telah tertera berat badan dan frekuensinya. Tentukan median dari data kelompoknya. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyelesaiannya. Untuk data yang di sini telah tertera data pada soal, yaitu data berat badan dan frekuensinya atau FI-nya. Di sini ada 30 sampai 39 sampai datanya 90 sampai 99. Di sini terdapat frekuensi kumulatif kurang dari atau FKK. Kenapa kita cari? Di sini kita tambahkan satu kolom, yaitu untuk mencari FKK pada rumus. Ingatkan minggu lalu kita telah belajar bagaimana cara mendapatkan nilai dari FKK, yaitu di sini kita buat 2, baru 2 ditambah 3, hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya 5 ditambah 9 sama dengan 14. Selanjutnya 14 ditambah 12. 14 tambah 12 sama dengan 26. Lalu 26 ditambah 6. Hasilnya adalah 32. Baru 32 ditambah 6. Hasilnya 38. 38 ditambah 2, hasilnya 40. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari FKK-nya. Selanjutnya kita cari tahu bagaimana. Selanjutnya kita cari nilai K-nya.
Berarti di sini frekuensi yang paling banyak datanya adalah 12, yaitu pada data 60 sampai 69. Oke, kita tandakan. Sini kita sudah menandai. Berarti ini menjadi kelasnya. Kelas frekuensi, kelas modusnya. Dan untuk berikutnya yang ini adalah FKK-nya. Frekuensi kumulatifnya kurang dari. Selanjutnya kita cari nilai dari B. B itu sama dengan, ini B yang dicari adalah batas bawah. Batas bawah yang kita lingkari ini adalah 60. Berarti 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Selanjutnya kita cari adalah N. N di sini sama dengan 40. N kan jumlah frekuensinya. Kalau kita jumlahkan ini semua, maka hasilnya adalah 40. Selanjutnya kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah di sini adalah setengah dikali N. Berarti N-nya sama dengan 40. Setengah dari 40 adalah 20. Karena mediannya tadi, karena di sini nilai tengahnya adalah 20, berarti mediannya di sini terletak di 20. Berarti untuk mengetahui median, di sini tadi adalah 20, berarti kita cek di mana letak 20 pada frekuensinya. Lihat di sini 2. Berarti 2 itu jauh dari 20. Kalau 5 di sini ya masih kurang. Kalau 14, batasnya 14 di sini. Berarti bukan di sini. Kalau 26, di sini 26, iya berarti di sini. Itu panjang kelasnya adalah 10.
dimengerti. Jika materi yang Ibu jelaskan hari ini belum dimengerti atau belum jelas, sekian pembelajaran kita hari ini.